Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Naqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita masih diberikan nikmat serta kesempatan sehingga kita bisa menunaikan bersama pada pagi ini di tengah hujan mengguyur. Kita masih sempat datang ke masjid. Ini satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, karena yang lain menjadi alasan untuk tidak datang ke masjid karena hujan. Kita dengan kemampuan kita, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sengaja datang ke masjid. Kita syukuri agar kita terus ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus sebagai dai, memberi kabar gembira sekaligus peringatan agar manusia semuanya bisa mengikuti beliau, kemudian di akhiratnya mendapatkan kemenangan berupa masuk surga. Namun tidak semuanya penjelasan beliau ditangkap oleh manusia dengan baik. Maka ini juga sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita kemudian menjadi orang yang beriman. Salawat serta salam senantiasa juga tercurah buat keluarga beliau, buat para sahabat, buat para tabi'in, dan siapa saja yang terus tetap menegakkan Islam sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kita masih membacakan kitab tauhid yang sudah sampai kepada dakwah kepada syahadat. Dakwah kepada syahadat ini menjadi kewajiban orang Islam. Kita sudah terangkan sebelumnya, apakah orang Islam wajib mendakwakan? Orang Islam wajib mendakwakan apapun bentuk kemampuan orang Islam, dengan dia mengamalkan Islam terus mengerjakannya dengan baik di depan orang-orang, itu sudah dakwah. Sekalipun dia tidak dalam dakwah
berbicara. Maka orang Islam itu sejatinya kita kebaikan kita tunjukkan kepada orang lain. Kebaikan ini sebagai nikmat dari Allah. Maka menunjukkan keislaman kita satu kewajiban. Qul ya ahlal kitab ta'awalu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kembalilah kepada kalimat yang satu, kalimat yang sama. Antara kami dan kamu. Apa kalimat yang satu itu? Marilah kita tidak menyembah kecuali Allah. Dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Dan tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah. Seandainya mereka berpaling, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Muslim. Nah, dengan terus beribadah, menunjukkan keislaman kita, itu adalah sudah dakwah. Nah, sementara kebanyakan umat Islam tidak beribadah secara terang-terangan. Maksudnya, umat Islam sudah tidak mengamalkan ibadah sebagai bentuk syiar. Bahkan mau dibilang menjadi musibah, malu mengakui sebagai orang Islam. Dalam pergaulan sekarang ada umat Islam yang malu mengakui sebagai Islam, padahal kita harus tunjukkan keislaman. Apalagi orang Islam yang tidak mengamalkan syariatnya. Nah, ini kita maksudnya lalai daripada dakwah kepada syahadat. Ya, kita akan bahas tentang hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis ketiga, dalil ketiga tentang dakwah kepada syahadat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ayyuhidullah fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum anna Allah
iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Akhrajahu, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus sebagai mu'adz ke negeri Yaman dengan bersabda, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Maka yang pertama dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, hendaklah kamu mengajak agar mentauhidkan Allah. Kalau mereka mentaatimu dalam urusan ini, maka ajarkanlah mereka, beritahulah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 kali sholat dalam sehari semalam. Seandainya mereka mentaati kamu dalam perkara ini, maka ajarkanlah mereka bahwa Allah sudah memfardukan, sudah mewajibkan atas mereka sedekah. Yang sedekah itu diambil dari orang-orang kaya mereka untuk dikembalikan kepada atau diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Seandainya mereka mentaatimu dalam perkara ini, maka takutlah kamu tentang harta mereka yang baik-baik. Jauhilah harta mereka yang baik-baik. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena tidak ada antaranya doa itu dengan Allah hijab. Tidak ada antara doa yang orang dizalimi dengan Allah hijab. Nah, ini maksudnya bagaimana? Penjelasannya diterangkan sebagai berikut. Rincian. Pertama, Mu'adz bin Yaman, Mu'adz diutus ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun 10 sebelum Nabi melaksanakan haji wada. Berarti di awal-awal Nabi hijrah. Haji wada itu dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dalam bab Al-Maghazi. Ada yang berpendapat
tahun ke-9 Hijriah. Selepas Nabi SAW kembali dari perang Tabuk. Sepakat sahabat ahli sejarah yang lain bahwa Mu'adz terus tinggal di Yaman sampai beliau pulang kembali ke Madinah pada masa Khalifah Abu Bakar. Maka Mu'adz sering disebut Mu'adz bin Yaman. Karena kedekatannya dengan ahli Yaman. Terus berada di Yaman sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia kembali ke Madinah, maka dia lanjutkan pergi ke negeri Syam untuk berdakwah. Nah, di sanalah Mu'adz menemukan ajalnya wafat. Ini riwayat singkat Mu'adz, sahabat mulia, seorang dai. Nah, berkenaan dengan hadis ini, Mu'adz dikenallah sebagai seorang dai, sebagai muballigh Rasulullah SAW, pengajar, pendidik fikih, dan seorang hafiz. Paling tidak itu menurut Ibnu Taimiyah. Ya, seorang dai, pengajar, pendidik masalah fikih, ngerti. Ucapan Nabi, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya kamu datang kepada suatu kaum ahli kitab. Maksudnya di Yaman itu tinggal orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa ahli kitab disebut ahli kitab? Orang yang diberikan Alkitab. Kenapa umat Islam tidak disebut Ahlul Kitab? Padahal sama-sama menerima kitab. Nah, ini istilah. Orang Islam tidak disebut Ahlul Kitab. Semuanya orang yang menerima kitab tidak disebut Alkitab kecuali Yahudi dan Nasrani. Karena istilah ini sudah baku di dalam Al-Quran. Untuk menyebut orang Yahudi dan Nasrani adalah disebut oleh Allah. Kadang-kadang disebut Ahlul Kitab. Kadang-kadang disebut Yahudi. Kadang-kadang disebut Nasrani. Kadang-kadang disebut Bani Israel. Penyebutan Ahlul Kitab kepada Yahudi dan Nasrani itu sudah istilahi baku. Maka kalau kita bicara Ahlul Kitab maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali ayat yang mengatakan, termasuk ayat yang tadi saya baca, ya Ahlul Kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Yahudi dan Nasrani sudah tinggal di Yaman. Jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang musyrik di Yaman. Atau mereka Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab lebih mendominasi sebagai penduduk mayoritas daripada orang musyrik Arab.
Nah, Yaman itu berdekatan, bahkan menjadi negara yang merupakan pelebaran dari Habasyah. Habasyah kita kan tahu itu sudah Nasrani sebelum ini. Nasrani adalah agama yang dipeluk oleh penduduk Habasyah. Nah, Habasyi menjajah termasuk Yaman. Maka wajar kalau penduduk Yaman banyakan Yahudi dan Nasrani. Nasrani lebih banyak daripada komunitas musyrikin Arab. Nah, maka wajar Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang kepada satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Mengapa Nabi berbicara ketika mengutus Mu'ad lebih dulu mengingatkan pada yang akan dihadapi, yaitu ahlul kitab? Nabi menyampaikan ini agar Mu'ad siap-siap. Karena orang ahlul kitab itu diapain? Diajak diskusi. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu ajak berdiskusi ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Karena mereka tahu tentang ketuhanan, keyakinan berdasarkan Allah, keyakinan berdasarkan siapa yang diutus Rasul, lain dengan orang musyrik, tidak mengenal sejarah kerasulan. Tentunya menghadapinya berbeda lagi. Nah, Mu'ad diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu, agar Mu'ad siap-siap untuk berdiskusi dengan ahlul kitab. Ada yang mengatakan lagi, ibarat pembukaan wasiat bagi Mu'ad dalam hal ini, agar perhatian Mu'ad terfokus kepada ini. Nah, itu pesan Nabi mengandung makna agar Mu'ad siap-siap menghadapi orang ahlul kitab. Kemudian falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya perkara pertama yang kamu dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Apakah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak mengerti la ilaha illallah? Mengerti mereka karena mengucapkan juga la ilaha illallah, tetapi dengan ajaran yang sudah menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Nah, pengertian agar Mu'ad menyampaikan dakwah la ilaha illallah sangat
besar sekali artinya. Karena makna la ilaha illallah sedemikian rupa mesti disampaikan kepada Ahlul Kitab, karena Ahlul Kitab sudah menyimpangkan la ilaha illallah. Seperti tadi, qul ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Supaya kita tidak menyembah kecuali Allah. Apakah Ahlul Kitab tidak menyembah Allah? Menyembah. Oke. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun. Nah, Ahlul Kitab bermasalah karena mereka di samping menyembah Allah tapi menyekutukan Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan, dan jangan mengambil satu sama lain dari kita untuk menjadi arbab. Kenyataannya Isa nabi orang Nasrani, Uzair nabinya orang Yahudi, bahkan pendeta-pendetanya sudah dijadikan arbab, jamak dari rob. Diterangkan oleh Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendetanya, orang alimnya sebagai arbab, rob selain Allah. Kenapa? Nah, itu diterangkan oleh Rasulullah ketika menjelaskan kepada sahabat yang dulunya Nasrani, Adi bin Abi Hatim. Arbab itu pendeta atau orang alim yang tidak disembah, tetapi fatwanya dipakai. Padahal fatwa itu bertentangan dengan isi Alkitab. Nabi bertanya, bukankah kalian bukankah pendeta kalian itu menfatwakan bahwa misalnya babi haram, padahal Alkitab menyebutkan babi itu halal, padahal Alkitab menyebutkan haram. Bukankah riba itu haram? Kemudian difatwakan boleh kamu, dan seterusnya. Betul kata Adi, itulah bentuk ibadah kamu kepada pendeta-pendeta. Itulah bentuk menjadikan pendeta sebagai arbab, jamak dari rob. Nah, dengan kalimatun sawa itu standar yang benar dalam berdakwah kepada Ahlul Kitab. Tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menjadikan satu sama lain dari kita sebagai arbab. Maka pengajaran tentang syahadat ini perlu disampaikan terutama kepada orang yang sudah ngerti mengucapkan sehari-hari. Apakah ada yang menyimpang rinciannya? Dalam riwayat lain hadis berbunyi ayuwahidullah. Dalam mereka menjadikan
agar mentauhidkan Allah. Maksudnya pertama yang kamu dakwakan, kalau tadi yang pertama syahadat la ilaha illallah, ini yang kedua riwayat ada yang mengatakan hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Nah, tauhid kan pengertiannya banyak. Kalau mereka mentuhankan Isa, itu namanya tidak bertauhid. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir di Mekah, itu orang Ahlul Kitab sudah menuhankan Isa belum? Orang Nasrani sudah menuhankan Isa belum ketika Nabi Muhammad SAW diutus? Hah? Sudah. Karena perubahan bentuk tauhid dirubah oleh orang-orang Kristen menjadikan menyembah Isa sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Terjadinya Ashabul Kahfi, ya, kan 309 tahun. Pada saat Ashabul Kahfi menentang penguasa yang tidak bertuhankan Allah, karena mereka menggunakan kekuasaannya, sementara dakwah tauhid, dakwanya Nabi Isa sudah dipegang. Nah, pada saat itu penguasa anti kepada yang namanya beragama dengan agama Nasrani. Para pendakwa itu ngumpet-ngumpet, diam-diam. Maka kalau ketahuan sama penguasa, pasti dihukum dan disiksa. Nah, kemudian berlanjut lama sekali. Singkat cerita, Ashabul Kahfi ini merupakan pegawainya istana, orang-orang penting di istana. Ya. Kemudian mereka memberontak, dalam arti mesti menyampaikan dakwah yang benar. Maka geger di istana dengan adanya pembantu raja bisa berdakwah. Mereka menyampaikan di depan raja. Ketika raja dari Roma berkunjung ke Rusia, ke Suriah, Syam, ke negeri Syam. Nah, sudah sampai dakwah disampaikan oleh Ashabul Kahfi, kemudian mereka ditangkap sama raja. Mereka dipenjarakan. Kemudian dipenjarakan ada yang penganut agama yang benar, agama Nasrani, dari penjaganya. Nah, Ashabul Kahfi bisa lolos karena pertolongan dari seorang penjaga yang kemudian sudah beragama. Maka lolos sementara penjaganya disiksa. Nah, singkat cerita, mereka bertemu dengan satu orang pengembala yang juga sudah beribadah dengan cara agama Nasrani. Nah, singkat cerita, mereka pergi ke gua dan tidur di sana sampai 309 tahun. Ketika Allah bangkitkan, Allah sadarkan dari tidur yang panjang itu, mereka kebingungan. Nah, singkat cerita, mereka balik untuk membeli makanan karena setelah bangun itu semuanya pada lapar. Nah,
ketika balik ke kota tempat tinggal mereka dulu, semuanya sudah berubah. Nah, dilihatnya orang-orang sudah mengagungkan agama Nasrani, tapi dengan perbedaan. Agama Nasrani mengatakan sudah menuhankan Yesus, sementara Ashabul Kahfi Tuhan yang satu. Nabi Isa tidak lebih daripada seorang rasul. Tapi pada saat dia sudah sadar ke kota, orang-orang sudah menuhankan Yesus. Maka Ashabul Kahfi balik ke goa, mereka minta kepada Allah segera diwafatkan. Tidak ingin bertambah lagi fitnahnya. Nah, itu menandakan pada tahun sebelum Nabi Muhammad SAW datang, orang agama Nasrani sudah menuhankan Isa. Maka pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa misalnya makanan Ahlul Kitab boleh buat orang Islam. Ada yang mengatakan itu kan agama Nasrani yang dulu. Enggak. Agama Nasrani yang dulu yang mana? Ketika ayat pembolehan memakan makanan atau menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, itu orang Yahudi dan Nasrani sudah membelokkan makna syahadat. Artinya Allah tetap membolehkan karena mereka bertuhankan Allah sambil itu sebagai syarat, sekalipun mereka sudah menuhankan Isa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada hadis ini, dalam riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Tercantum dalam kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Jadi dituliskan dalam hadis ini, dalam kitab Tauhid ini, maknanya pertama syahadat, yang kedua riwayat ayyuhidullah, agar kita mengerti bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah dakwah tauhid, yaitu bahwa maknanya mentauhidkan Allah, bukan sekedar mengucapkan atau sekedar label bahwa Allah itu memang satu, tapi intinya kita mentauhidkan Allah. Artinya kita beribadah dengan menuju kepada Allah, dalam arti mentauhidkan Allah. Kalau orang berkata saja la ilaha illallah, dalam prakteknya mereka mengatakan ada Tuhan Esa, itu tidak mentauhidkan Allah, sekalipun mengucapkan la ilaha illallah. Tuhan satu, Tuhan yang satu, kata mereka. Bagaimana perbuatannya kita mencirikan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam praktek perbuatannya tidak mentauhidkan Allah, itu tetap namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falyakun awal ma tad'uhum ilai ibadatullah. Ya, jadi ada 3 riwayat. Pertama sudah 3 riwayat. Pertama la ilaha illallah. Yang kedua ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Yang ketiga ini namanya mereka menyembah Allah. Menyembah Allah. Nah, ini sebagai syarat. Karena iman itu tidak cukup kita mengakui Allah, kecuali kita
mengingkari yang selainnya. Baru kokoh iman itu ketika kita mentauhidkan Allah, kita ingkari yang bertentangan dengan Allah. Misalnya kita menyembah Allah, tapi kita berislam, menyembah Allah, tapi keyakinan kita mengatakan bahwa itu orang nggak apa-apa menyembah yang lain. Itu kan agama mereka. Ini nggak dibenarkan, jamaah yang berbahagia. Kita beragama Islam tapi mengakui bahwa agama semua sama. Itu bertentangan. Karena prinsipnya kita harus meyakini dan mengatakannya menjadi prinsip kita bahwa Allah itu esa, yang lainnya adalah batil. Ini diterangkan oleh Allah dalam banyak tempat dari Al-Quran. Misalnya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, jadi pernyataan kita bukan sekedar pernyataan, misalnya saya agama Islam, tapi harus mengatakan saya Islam dan semua agama yang lain batil. Itu keyakinan kita, bukan malah kita mengakui agama yang lain, agama semua sama. Mana ada orang Islam disuruh mengakui semua agama sama? Harus pernyataannya tegas. Karena apabila mengatakan ini, maka kita tidak mengimani Allah. Misalnya gini, kita beriman kepada Allah, tapi masih mengakui orang-orang pada menyembah yang lain. Itu artinya kita meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan mesti tidak. Kita mesti mengingkari tauhid. Dalam prakteknya juga kita tunjukkan bahwa tauhid itu sesuatu yang harus diingkari. Maka faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang kepada agama yang lurus, ikatan yang kokoh, al-urwatul wuthqa. Harus begitu. Tidak boleh kita mengatakan bahwa semua agama sama. Orang pada menyembah bukan Allah, kita katakan sama. Yang paling banyak orang Islam yang mengucapkan semua agama sama. Agama lain nggak mengucapkan tuh. Agama lain, misalnya seorang Nasrani, udah dikatakan kepada mereka, kita ini gembala-gembala yang sesat. Kalau bukan Nasrani, orang di luar Nasrani pasti jadi gembala-gembala sesat. Artinya kafir. Kita yang mengatakan itu semua agama sama. Orang Islam. Nggak ada orang Nasrani mengatakan semua agama sama. Kalau di dunia medsos orang-orang Nasrani mengatakan semua agama, itu adalah yang sudah terkontaminasi oleh paham nasionalisme, paham sekuler. Islam tidak mengajarkan. Siapa yang mengajarkan itu?
Ya paham sekuler, paham nasionalisme, paham kebangsaan. Kebangsaan ini harus dijaga. Ya memang harus dijaga, tapi bukan mengabaikan agama Islam. Ya kalau agama Islam kita pakai, masing-masing pada pakai, kebangsaannya runtuh dong. Nah itu jadi persoalan. Kalau masing-masing pada pakai agama, kebangsaannya runtuh dong. Itu jadi persoalan memang. Memang persoalan kita belum selesai. Paling tidak dalam diskursus tentang tauhid. Ya, al-urwatul wusqa adalah la ilaha illallah. Karena la ilaha, tidak ada ilah, berarti yakfur bit taghut. Illallah yu'min billah. Dalam keterangan yang lain, dalam riwayat juga Bukhari, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ahlul kitab itu bukan saja diseru supaya mentauhidkan Allah, supaya mengucapkan la ilaha illallah, tapi ahlul kitab intinya diseru supaya beragama Islam. Karena ahlul kitab itu percaya kepada Nabi Isa. Kenapa harus percaya kepada Muhammad? Karena itu Nabi terakhir yang setiap orang mesti mengikuti Nabi terakhir itu. Kalau sudah didapatkan. Apabila tetap beragama Nasrani misalnya, sekalipun menyembah Allah satu-satunya, tidak mentuhankan Isa, tetapi Nabi Muhammad sudah datang kepadanya, tidak sah. Dalam sebuah riwayat, tidak sah orang setelah aku datang dan didengar oleh dia, apakah itu Yahudi atau Nasrani, kecuali dia menjadi penduduk neraka. Artinya orang yang dulunya Yahudi atau Nasrani, ketika Nabi Muhammad datang sudah tidak beragama. Makanya sekalipun mereka bertauhid, bertauhid dan berpegang kepada tauhidnya, tetapi sekalipun orang bertauhid dengan agama Nasrani, misalnya menyembah Allah saja seperti Ashabul Kahfi itu, ya, yang bertauhid Nabi Isa hanya Rasul, hidup sampai Nabi Muhammad SAW datang
dia tidak beriman kepada Muhammad, keduanya pasti masuk neraka. Karena urutan Rasul ini seperti kita imani yang diutus oleh Allah. Orang Islam itu la nufarriqu baina ahadim. Rasul-rasul itu tidak kami bedakan untuk diimani. Tapi kalau Alkitab semuanya Rasul tidak diimani, paling tidak yang terakhir. Nabi Muhammad tidak diimani Alkitab. Nasrani tidak mengimani Alkitab. Tidak mengimani Muhammad SAW. Orang Nasrani pasti Rasul terakhir tidak diimani. Bagaimana kita mengatakan semua agama bisa sama? Orang Nasrani itu dan Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad. Yahudi tidak mengimani Nabi Isa. Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mereka tetap bertauhid tetapi tidak mengimani Nabi Muhammad, dia tetap menjadi ahlun nar. Maka al-urwatul wusqa mana adalah la ilaha illallah. Tali yang kokoh itu apa? La ilaha illallah. Dalam kalimat yang lain, hendaklah kamu mengajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang penting sekali disampaikan kepada seluruh manusia, terutama orang yang sudah beragama dengan agama yang Yahudi atau Nasrani, termasuk orang yang sudah Islam, perlu diterangkan syahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena syahadat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Ada yang berkata, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? La ilaha illallah kuncinya surga. Betul. Ulama menjawab benar. La ilaha illallah kuncinya surga. Tetapi pernah enggak kita mengatakan bahwa setiap kunci itu ada gerigi-geriginya, ada gigi-giginya. Ya kan, kunci itu masuk ke rumah kuncinya kan tidak mulus, pasti ada gigi-giginya untuk membedakan. Untuk tidak sembarang kunci bisa pas untuk membuka pintu ini. Ya, ada kuncinya. Nah, kuncinya itu kalau tidak sesuai tidak bisa membuka surga, macet. Nah, gigi-giginya itu adalah syarat-syaratnya la ilaha illallah. Ada 7 syarat daripada la ilaha illallah. Nah, ini mungkin yang kita perlu dalami, apa saja syarat-syarat yang 7 itu. Ya, demikianlah, nanti kesempatan lain kita bahas 7 syarat la ilaha illallah apa saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Kalau ada yang bertanya silakan. Sedikit. Ya. Agama semua sama itu jelas tidak. Kalau misalnya
agama lain baik itu boleh enggak? Betul. Salah tapi baik. Ya baik. Yang baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar. Boleh kita orang boleh ngomong. Iya. Mana ada agama yang mengajarkan tidak baik? Baik belum tentu benar. Semua agama kan baik, mengajarkan bagaimana kita berakhlak, berbuat baik kepada orang lain. Itu kan baik semuanya agama. Bahkan orang yang tidak beragama pasti ajarannya baik. Mana ada orang dibolehkan, dibiarkan seperti misalnya membunuh orang atau menjolimi orang, enggak benar. Yang namanya itu baik. Tetapi yang baik itu belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Sekalipun tidak baik kita terima. Yang benar kan? Yang benar misalnya gini. Yang benar diperintahkan oleh Allah. Itu kan baik, benar baik. Tapi kita mungkin belum bisa terima. Misalnya kisos itu kan tidak baik bagi sebagian orang, tapi itu benar. Belum tentu yang benar, yang baik itu benar. Yang benar pasti baik, sekalipun orang itu belum tentu bisa terima. Nah, perkara belum tentu bisa terima karena manusia itu punya rasa. Nah, apabila rasanya itu tidak sesuai dengan Al-Quran, pasti tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.